copy paste dari orang, parafrase tapi nggak ditulis sumbernya. Parafrase itu tetap mewajibkan kita harus mengutip sumber. Kalau enggak kita terjatuh ke dalam plagiarisme. Dan plagiarisme ini teman-teman itu masuk ke dalam domain hukum. Jadi tercantum dalam undang-undang bukan undang-undang ya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010. Dan akibatnya bisa fatal. Akibatnya bisa fatal, bisa kayak pembatalan ijazah dan seterusnya. Yang mau saya bilang gini teman-teman, kita mungkin Anda yang masih muda sekarang gitu ya, mau lulus S1, mungkin nggak terlalu mikir ya kan. Oh ya udahlah, ini dikit mah nggak apa-apa. Kita nggak tahu, mungkin 5, 10, belasan tahun ke depan baru kemudian ada orang yang meriksa digital footprint Anda, skripsi Anda. Oh ternyata skripsi Anda itu ada 10 halaman itu yang dia ngejiplak total dari tulisan orang misalnya. Itu adalah fatal gitu. Terlebih kalau itu nyangkut ke bagian isi, bagian bab 3 ya kalau skripsi itu. Jadi itu hal yang sangat serius. Seserius bahwa kalau kita udah dapat ijazah, ijazahnya bisa ditarik. Seserius bahwa kalau misalkan kita sudah diterima kerja, bisa jadi dikeluarin dan seterusnya. Jadi bisa sefatal itu. Sehingga bahwa kemudian sekali lagi ya, kalau saya bilang skripsi kita agak-agak jelek, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, udahlah kita masih belajar gitu ya. Tapi skripsi kita bagus tapi hasil tindakan tidak jujur, menurut saya nggak usah gitu. Jadi itu penting teman-teman. Jadi copy paste, misalkan contoh-contoh plagiarisme ini di bawah ya, copy paste karya orang di karya kita tanpa mengakui sebagai dan mengakuinya sebagai karya kita sendiri. Jadi tanpa menyebut sumber dan mengakuinya sebagai karya kita sendiri. Itu contoh. Misalkan walaupun itu cuma satu paragraf misalnya, kecuali jika si kalimatnya itu sudah sangat generik. Yang generik itu misalkan gini, banyak hal memang sangat generik dan semua orang udah tahu sehingga kita tidak perlu mengutip. Misalnya gini, dari tahun ke tahun misalnya ya, atau gini, yang universal banget. Contoh yang universal banget, Indonesia adalah negara kepulauan, ya kan? Ya kita nggak usah nyebut siapa-siapa, semua orang tahu Indonesia negara kepulauan. Kemudian misalnya Indonesia merdeka tahun 1945, semua orang tahu gitu ya. Terus misalkan kita mengatakan kalau dalam jurnalistik itu misalnya yang sangat universal dalam jurnalistik, misalkan ini, skill menulis merupakan skill kunci dalam profesi jurnalis. Itu semua orang ahli bakal mengatakan itu. Kita tidak perlu mengutip ketika itu merupakan sesuatu yang sifatnya general. Tapi begitu kita ngomongin hal-hal yang memang hasil riset orang secara khusus, maka kita harus mengutip siapa yang menghasilkan hasil riset tersebut gitu. Walaupun dengan parafrase teman-teman gitu. Jadi nanti pas Anda nulis proposal kayak gitu. Saya kemarin pernah cerita ya, kayaknya di kelas ini. Di awal-awal saya cerita. Jadi 2-3 bulan lalu saya nguji ini mahasiswa, proposal mahasiswa SUPS, dan dia kayak 70% atau lebih itu pakai AI. Ya ngapain misalnya ngapain gitu ya. Jadi nggak kayak gitu cara pakai AI. Maksudnya nggak ya memang bisa, cuman nggak kayak gitu cara makainya. Jadi kayak langsung di generate. Jadi misalkan AI bisa digunakan untuk tolong buatkan outline untuk bagian pendahuluan. Dia mungkin bantu outline terus kita kembangin gitu ya. Dan seterusnya. Jadi bukan berarti tolong buatkan latar belakang sepanjang 2000 kata, misalkan kayak gitu ya. Enggak lah kayak gitu. Itu bukan dan itu kalau pengujinya jeli bisa ketahuan. Kalaupun pengujinya nggak tahu, Allah tahu. Tagih di akhirat. Oke. Nah, teman-teman, kasusnya banyak di Indonesia tuh, banyak banget kasus kayak gini. Ini misalnya nih, ini dosen nih, bukan mahasiswa nih yang melakukan. Ini mahasiswanya pelaku, Pak. Ini yang mahasiswa UNER tuh, mungkin Anda ingat ya, tahun lalu tuh ada tuh yang mahasiswa rame banget tuh di Twitter, yang aktif banget ke mahasiswanya itu kayak bintang kelas gitu. Tapi ternyata dia plagiat tugas kuliah loh, ini bukan skripsi, tugas kuliah, viral. Tugas kuliah itu kan ya kayak Anda ngumpulin yang kemarin kan, atau misalkan paper makalah. Itu kalau salah ya salah ya kan. Dan ini sampai jadi viral, rame Anda bisa cek ulang di tahun lalu, beritanya masih ada di Twitter rame. Jadi pelakunya mahasiswa UNER.
Kemudian ada lagi kasus-kasus misalnya ini mah bukan mahasiswa, dosennya, dekan ya, kelakuan ya dekan. Ini bahkan dosennya ya, jadi kayak 96-97% mirip dengan artikel lain, jadi kayak wow gitu kan. Terus ada juga yang sampai dihentikan ya profesor ya karena kasus itu. Ini dulu banget pernah terjadi di Unpar. Kemudian di Unila juga pernah calon guru besar. Ada guru besar yang dia udah jadi dong dia, kemudian ditarik lagi. Di UNJ juga sempat ya diragukan rektornya. Jadi udah rektor, bayangin udah rektor gitu ya. Jadi beneran kita kesulitan nyari teladan gitu kan ya. Rektor, dosen-dosennya kelakuannya juga kayak gitu. Terus, nah idol Anda juga di sini bisa jadi pelakunya. Hong Jin Yong, dia juga gelar magisternya sampai dicabut karena plagiat gitu ya. Ini artis Korea yang dia lulu, nggak mungkin artis Korea, saya nggak tahu ya, wajahnya wajah artis Korea jadi saya bilang artis Korea aja. Artis Korea bukan sih Hong Jin Yong ini? Bukan ya? Ada yang tahu nggak? Coba kita cek. Saya lupa. Hong Iya, Pak. Jin, artis bener ya dia? Hon Jin Yong. Oh iya bener dong, singer and actress dia. Ya gitulah, nggak artis nggak pejabat kelakuan. Di Jerman juga udah jadi menteri nih, ada kejadian udah lama tapi ini. Berarti kan gini, gelar doktor itu kan mungkin dikasih belasan, mungkin lebih dari 20 tahun lalu, baru ketahuan belakangan. Dan dia udah jadi menteri. Jadi karirnya tuh udah jauh banget dari ketika lulus kuliah tuh udah jauh banget. Jadi dia udah lulus S3. Kan kalau S3 di Jerman muda-muda ya, kan sebelum 30 udah S3, udah doktor. Jadi pejabat apa sampai aja jadi menteri. Pas jadi menteri kali ada yang ngecek arsip dia ke belakang, ketahuan plagiat, dicopot. Jadi kita nggak tahu kapan gitu ya akan menimpa gitu kalau kita berbuat kejelekan hari ini. Ya ujung-ujungnya minimal di akhirat pasti gitu ya. Tapi di dunia juga bisa jadi kejadian. Jadi janganlah. Nah, ini yang paling baru nih teman-teman. Ini 2024, 2025 kejadiannya. Jadi ada satu universitas kalau nggak salah di Sumatera ya, Universitas Lambung Mangkurat. Itu belasan. Jadi ada belasan guru besar cuy. Jadi guru besar yang jadi kalau guru besar itu kadang-kadang sebagian yang culas-culas itu mereka kan kalau jadi guru besar tuh Anda harus punya syarat terbitan di jurnal internasional ya, dan tulisan yang bagus dan terbit di jurnal internasional yang bagus juga, Scopus biasanya, Scopus Index. Nah ada banyak si guru besar yang kemudian diturunin ini, mereka satu nulisnya itu bayar orang ya. Kalau Anda skripsi